Kalian pernah bertanya-tanya gak sih, bagaimana jagat raya kita terbentuk? Terus gimana makhluk hidup di bumi ini bisa ada dan berkembang sampai sekarang? Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta termasuk bumi kita terjadi akibat ledakan besar atau Big Bang. Ledakan ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tersebut melontarkan materi ke segala penjuru alam semesta. Nah, hasil lontaran materi tersebutlah yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Proses tersebut berjalan kurang lebih 2,5 miliar tahun lamanya hingga mencapai bentuk bumi sekarang. Dalam proses perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 tahapan guys. Yang pertama adalah masa arkaikum yang diperkirakan terjadi pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih belum stabil dan masih menyerupai bola gas yang sangat panas. Sudah jelas bahwa pada masa ini belum memungkinkan adanya makhluk hidup ya guys. Pada masa kedua yaitu masa Paleozoikum, terjadi pada 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi bisa dibilang relatif stabil dan memungkinkan adanya tanda-tanda makhluk hidup seperti hewan bersel satu atau mikroorganisme. Zaman ini dikenal juga sebagai zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Masa yang ketiga ada masa Mesozoikum yang diperkirakan berlangsung dari 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai muncul hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Sayangnya nih, hewan-hewan besar seperti mereka mengalami kepunahan guys, karena saat itu bumi dilanda hujan meteor. Nah guys, zaman ini juga disebut sebagai zaman sekunder atau masa kehidupan kedua. Masa yang keempat yaitu masa Neozoikum yang terbagi menjadi 2 zaman. Zaman Neozoikum pertama disebut zaman Tersier yang sudah mulai muncul hewan primata seperti kera. Dan zaman kedua disebut juga dengan zaman Kuarter. Di zaman Kuarter ini dibagi menjadi 2 yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Pada kala Pleistosen, diperkirakan sudah muncul hewan seperti manusia purba. Dilanjutkan dengan kala Holosen, di mana manusia sudah berkembang lebih sempurna seperti manusia sekarang. Lalu, bagaimanakah makhluk hidup pertama kali muncul? Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana kemunculan makhluk hidup di bumi. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh Harold Urey. Menurut Urey, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer. Atmosfer kita yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan air menghasilkan asam amino. Asam amino ini kemudian terkena sinar kosmik dan kilatan listrik dari halilintar. Asam amino tersebutlah yang memungkinkan adanya kehidupan guys. Teori perkembangan makhluk hidup yang paling populer dikemukakan oleh Charles Darwin. Pasti kalian tahu kan teori apa? Benar sekali, yaitu teori evolusi. Teori evolusi dari Darwin ini meyakini bahwa semua kehidupan di bumi ini berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian berevolusi karena seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang merupakan evolusi sempurna dari jenis primata yang kemudian menjadi Homo sapiens. Sampai saat ini, teori Darwin ini masih menjadi kontroversi guys, karena mengundang perdebatan di semua kalangan. Teori ini dikatakan gak sesuai nih dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa adanya semacam leluhur. Teori ini dikenal dengan teori kreasionisme yang mengatakan bahwa makhluk hidup muncul dengan seketika. Itulah yang disebut dengan penciptaan Tuhan. Gimana guys? Yo guys, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Gugusan kepulauan kita terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, antara benua Asia di utara dan Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagai negara kepulauan, negara kita memiliki banyak sekali pulau nih guys. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Banyak sekali kan guys? Nah, kalian pernah bertanya-tanya gak sih bagaimana kepulauan kita ini bisa terbentuk? Sejarah kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang guys. Pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari salah satu proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu melalui proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik di dalam bumi.
Aktivitas ini dapat menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya perubahan deformasi di daratan. Nah, gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya suatu letusan gunung berapi dan gempa bumi ya. Nah, kalau tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi guys. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Pada masa itu, wilayah kita masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas guys, meliputi hampir seluruh dunia. Ya, karena dahulu hanya ada satu superbenua saja. Pada fase berikutnya, yaitu pada masa akhir masa Mesozoikum atau sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk kepulauan kita guys. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7 hingga 9 cm. Kalau dihitung dari 65 juta tahun yang lalu, berarti daratan-daratan tersebut sudah bergerak sekitar 4.000 hingga 6.000 km guys. Nah, pergerakan lempeng-lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya kepulauan Indonesia hingga sekarang. Benua Eurasia mulai menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian diantaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Sama halnya dengan yang terjadi pada benua Australia nih. Sebagian pecahan benua Australia bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timor, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. By the way, kalian pernah nonton film animasi Ice Age? Nah, pada animasi Ice Age berlangsung pada zaman glasial atau pada masa Pleistocene guys. Pada masa itu berlangsung sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistocene, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan benua Asia yang kini disebut dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Makanya gak usah heran ya guys, kalau hewan-hewan yang kita jumpai di daratan Asia juga ada di bagian barat Indonesia. Dan hewan-hewan di Australia dapat kita jumpai juga di wilayah timur Indonesia. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeyo? Pada akhir zaman es, kepulauan kita sudah mulai terbentuk hampir sama seperti sekarang guys. Karena saat zaman es, wilayah barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu dengan benua Asia. Dan ketika zaman es mulai berakhir, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa tenggelam menjadi laut dangkal akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut karena mencairnya es. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Pembagian paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan oleh garis Wallace yang merupakan pembatas sebaran fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebaran fauna tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwasannya daratan negeri kita dulu pernah menjadi bagian dari benua Asia dan Australia.